Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana ada berita atau rumor yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil ini mengalami kejadian yang sangat-sangat mengenaskan ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia sakit ya, ada yang mengatakan bahwa dia itu sakit karena apa? Karena ditinggalin oleh mantan istrinya dan lain sebagainya. Jadi ada rumor atau berita yang beredar di media sosial ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, siapa yang lebih baik? Kepemimpinan KDM atau Ridwan Kamil? Menurut kalian gimana? Apakah KDM itu lebih bagus daripada Ridwan Kamil? Kinerja siapa yang lebih bagus? Kemudian, kalau saya perhatikan itu ya, dulu Ridwan Kamil ini kan diagung-agungkan ya, kemudian digandrungi oleh wanita ya. Banyak tuh yang sangat-sangat terpesona dengan Ridwan Kamil. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ridwan Kamil itu diagung-agungkan gitu, sekarang dihujat? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Siapa yang lebih bagus kepemimpinannya, Ridwan Kamil atau KDM? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, sebenarnya berita yang ada di media sosial itu ya, berita yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu sakit itu itu hoax ya. Jangan dipercaya guys ya. Jadi saya harus jujur di channel ini ya. Karena saya perhatikan di channel-channel lain itu ya mereka sengaja nyari view ya supaya view-nya gede sehingga dibikin semacam thumbnail atau sampul video, foto video untuk apa? Untuk menarik para subscriber. No, jangan dipercaya guys ya. Jadi kita sebagai pecinta KDM nggak boleh menjelek-jelekan Ridwan Kamil walaupun kinerja Ridwan Kamil itu lebih buruk daripada KDM. Jadi gini guys, kita sebagai pendukung KDM itu nggak boleh licik ya, nggak boleh jahat ya. Karena kalau saya perhatikan tuh ya banyak tuh yang membenci Ridwan Kamil, bukan berarti saya berpihak pada Ridwan Kamil ya. Karena gini guys, kita harus jujur ya, kalau Ridwan Kamil itu salah ya harus salah. Kalau Ridwan Kamil benar ya harus benar gitu ya. Kalau misalnya Ridwan Kamil sekarang nggak sakit, nggak kenapa-kenapa, ya saya juga harus mengatakan ya nggak kenapa-kenapa. Karena di media sosial ada yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu diduga meninggal dan sebagainya. No, jangan dipercaya guys ya. Jadi di video ini saya benar-benar netral ya, saya benar-benar jujur ya. Ridwan Kamil itu nggak kenapa-kenapa guys. Walaupun ya banyak pendukung-pendukung daripada KDM membenci Ridwan Kamil, kita nggak boleh seperti itu guys. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, biasanya masyarakat Konoha itu membenci mantan biasanya. Seperti kita ambil contoh misalnya seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang dihujat ya, banyak hatersnya. Kemudian Pak Ridwan Kamil ya, kemudian dulu Pak SBY juga dihujat guys ya. Semua kena ya, Pak Soeharto juga kena. Jadi biasanya mantan di Konoha itu ya, mantan pemimpin itu biasanya dihujat gitu. Jadi di video ini saya mengajak yang nonton video untuk jangan terlalu membenci seseorang, nggak boleh ya. Jangan terlalu membanggakan seseorang, jangan terlalu membenci ya. Jadi di video ini saya harus objektif ya. Sebenarnya kalau saya perhatikan kepemimpinan daripada Ridwan Kamil dengan KDM ini tidak boleh disamaratakan ya, karena mereka menghadapi dua situasi atau dua suasana yang berbeda ya. Pada zaman Pak Ridwan Kamil itu kan terjadi COVID ya, jadi tantangan itu jauh lebih rumit ya daripada sekarang ini ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan. Namun kalau saya perhatikan dalam segi pembangunan, Pak KDM itu jauh lebih unggul ya daripada Pak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Ridwan Kamil itu kalau saya perhatikan itu dia lebih ke ini ya, ke harmonis keluarga gitu ya. Dia mendoktrin atau mencitrakan bahwa dia adalah kepala rumah tangga yang setia, yang jujur ya. Itu dari pemerintahan daripada Pak Ridwan Kamil ya dulu ya. Walaupun pada faktanya dia bercerai, ditinggalin sama istri, ya kemudian ada yang menduga dia terlibat korupsi ya, ini masih dugaan ya. Menurut keyakinan saya, Pak Ridwan Kamil ini ya bukan orang yang jujur ya. Tapi pas pada pemerintahan dari Pak Ridwan Kamil itu kalau saya perhatikan itu ya, dia mencitrakan dirinya itu orang yang jujur gitu ya, orang yang dekat dengan agama. Nah, kelebihan dari Pak Ridwan Kamil ini biasanya dekat dengan pemuka agama.
dekat dengan pemuka agama itu bukan berarti dia orang jujur ya, bukan berarti dia baik ya, tapi dekat dalam artian memberikan yang namanya dana hibah, memperhatikan yang namanya pesantren dan lain sebagainya. Sementara dalam kepemimpinan Pak KDM nggak seperti itu ya. Pak KDM itu lebih mementingkan yang namanya kepentingan masyarakat jelata, terutama yang ada di desa-desa. Jadi kalau saya perhatikan Pak KDM ini lebih fokus pada desa kalau saya perhatikan ya. Desa, kemudian budaya, kemudian ekologis, ya, kemudian hutan ya sangat diperhatikan ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini kalau saya perhatikan di berbagai bidang dia jauh lebih unggul ya. Keunggulan daripada Ridwan Kamil ini ya kalau saya perhatikan itu dia dekat dengan pemuka agama karena yang mengusung dia jadi gubernur juga pemuka agama ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian pada saat zaman Pak Ridwan Kamil juga sebenarnya kalau kita jeli ya, kalau kita perhatikan kalau boleh jujur itu ya, dia tuh diagung-agungkan ya. Bahkan banyak wanita yang menggandrungi Pak Ridwan Kamil. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Dan kalau kita perhatikan sekarang ini juga Pak KDM itu diagung-agungkan ya. Banyak wanita yang pengen jadi istri Pak KDM. Namun pertanyaan selanjutnya kalau misalnya Pak KDM ini misalnya jadi mantan gubernur ya, nggak menjabat lagi, apakah akan diperlakukan seperti Ridwan Kamil? Jadi jangan seperti itu guys ya. Jangan seperti itu ya. Jangan terlalu membenci seseorang gitu ya. Jangan terlalu membenci mantan gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar adil. Ya, walaupun kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi sekarang ini jauh lebih merakyat, lebih baik ya, kepemimpinannya lebih jujur dan lain sebagainya. Dia tidak suka main perempuan, walaupun ya kadang-kadang dia suka gombal, itu cuma hiburan ya. Walaupun pendukung daripada Young Chevra, fans daripada Young Chevra agak sedikit kesal ya, agak sedikit eh, ngambek ya sama Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi nggak kunjung menikahi Yong Sepa. Tapi kan kita sebagai pendukung KDM nggak boleh seperti itu, nggak boleh mut-mutan gitu ya. Jadi gini guys, kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi itu melakukan kesalahan, saya yang pertama kali mengkritik ya. Kalau dia melakukan kesalahan, walaupun saya fans daripada KDM. Jadi kita sebagai fans KDM itu, kalau KDM salah ya kita salahkan gitu. Kalau benar benar gitu. Nggak boleh terlalu berpihak gitu ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kalau kita sudah cinta dengan seorang politisi, maka kita akan cinta banget gitu. Ya kalau kita benci dengan seorang politisi, maka kita akan benci banget gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau dari sudut pandang antropologi, kalau boleh jujur itu ya, alasan yang paling masuk akal itu karena kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat emosional. Ya, secara antropologi seperti itu guys. Makanya mantan-mantan pejabat di Konoha itu biasanya dibenci. Karena apa? Karena kita itu mencintai pejabat yang baru itu sangat berlebihan ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton videonya, bagi pecinta KDM ya, fans daripada KDM jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan terlalu berlebihan mencintai Pak KDM ya. Boleh mencintai tapi sewajarnya aja. Kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi misalnya, jadi saya itu sangat kepo dengan yang namanya dunia antropologi ya. Secara antropologi, orang Indonesia itu biasanya akan sangat-sangat membenci mantan seperti Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi itu dipuja-puja ya, sama seperti Pak KDM. Pak Jokowi itu akan bikin negara kita menjadi negara maju. Pak Jokowi itu akan bikin negara kita itu semakin mengudara gitu ya, semakin bagus dan sebagainya. Namun pada faktanya apakah kita maju? No. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang banyak haters daripada Pak Jokowi? Apa alasannya? Sebenarnya karena kita itu terlalu berharap pada pemimpin. Kita terlalu berharap pada sosok Pak Jokowi. Sama seperti Pak KDM nanti. Kalau misalnya Pak KDM jadi pejabat, misalnya jadi presiden misalnya, lalu dia jadi mantan presiden, dihujat misalnya. Kenapa dia dihujat berlebihan? Apa alasannya? Karena kita terlalu memberikan harapan pada pemimpin gitu ya, menggantungkan harapan, menggantungkan nasib. Nggak boleh menggantungkan nasib sama pemimpin guys, nggak boleh. Gantungkanlah nasib pada diri kita gitu. Jadi dulu ya pendukung-pendukung daripada Pak Jokowi itu sekarang banyak yang menghujat Pak Jokowi. Makanya kalau kita perhatikan di media sosial itu banyak tuh yang bermunculan haters-haters dari Pak Jokowi. Makanya ada istilah termul ya, ternak Mulyono. Saya tidak mendukung Pak Jokowi di sini ya, tapi saya melihat ada fenomena baru gitu ya. Kalian ini nggak sih sadar nggak sih
ya kita itu berulang terus ya. Saya takutnya nanti KDM ini mirip seperti Pak Jokowi ya, ketika dia jadi presiden misalnya, ketika jadi mantan gubernur misalnya, maka akan dikata-katain gitu seperti, Pak Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita terlalu berharap banget sama Pak Jokowi untuk menjadikan Indonesia itu maju. Sebenarnya ya yang bikin kita itu menjadi negara maju itu bukan pemimpin guys, tapi masyarakat kita, masyarakat yang berkesadaran ya. Kita harus berkesadaran ya, supaya apa? Supaya negara kita menjadi negara maju ya. Kita ambil contoh misalnya, kita masih buang sampah sembarangan ya, kemudian kita tidak disiplin, tidak mau antri dan sebagainya, tapi kita berharap jadi negara maju. Ya nggak bisa lah, ngaco itu namanya. Negara maju itu ya biasanya rata-rata negaranya SDM bukan SDM rendah, SDM tinggi ya. Jadi kalau mau maju ya kita harus menaikkan SDM kita, naikkan IQ, harus antri, kemudian tidak boleh yang namanya kotok-kotokan ya, harus damai. Ya, kemudian disiplin dan lain sebagainya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mau membayar itu? Permasalahannya kita nggak mau membayar itu. Itu kalau saya perhatikan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak memojokkan Pak Jokowi, saya tidak memojokkan Pak KDM di sini ya. Saya hanya meluruskan. Kita sebagai kaum intelektual harus berpikir jujur. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam jujur.